demo santri Babakan Ciwaringin terhadap pembangunan jalan tol Cipali. Perjalanan kami menuju desa Babakan Ciwaringin ditempuh dengan jarak 23 km dari YIN Syekh Nurjati Cirebon. Lewati Plumbon dan Palimanan, desa Babakan Ciwaringin merupakan desa yang memiliki banyak sekali pondok pesantren dimulai dari pondok salafi dan juga pondok modern. Terkait demo besar-besaran yang terjadi pada tahun 2008 melibatkan banyak sekali santri dari beberapa pondok pesantren yang bersatu menentang pembangunan tol. Alasan dari penolakan tersebut adalah karena jalur tol yang dibuat akan menabrak akses makam sesepuh desa Babakan. Selain itu terdapat beberapa pondok juga yang akan tergusur dan banyak keluhan juga mengenai terganggunya masyarakat karena kebisingan yang mengganggu kegiatan pondok. Terkait hal tersebut kami melakukan observasi kepada tukang beca selaku perwakilan dari masyarakat, beberapa pondok yang mengikuti demo dan juga yang tidak mengikuti demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Pondok Pesantren As-Sanusi yang insya Allah akan melakukan wawancara bersama narasumber, yaitu Abah Yai Muslih, yang mana beliau selaku pengasuh di Pondok As-Sanusi tersebut. Baik, Abah Yai, ngapunten. Ini tentang ajakan demo yang pernah terjadi di tahun 2008, yang mana kita itu membaca beberapa artikel bahwasanya demo ini benar-benar genting gitu ya. Jadi pernah ini di dalam artikel itu, rencana pembangunan jalan tol itu sebetulnya pernah dilaksanakan tahun 2006, kemudian ditolak, akhirnya gagal. Kemudian di tahun 2008 mereka mengajukan ulang sampai tanah-tanah warga itu ya dibeli secara harga tinggi gitu, demi terlaksananya jalan tersebut. Nah, pandangan dari Abah Yai sendiri itu tentang ajakan demo, mungkin ajakan ke beberapa usaha ataupun ke beberapa pesantrennya itu seperti apa? Ya, ajakan memang ada. Pas tahun 2008, sistem atau khususnya di Pondok Pesantren As-Sanusi itu, saya pikir begini. Karena kita melihat dari kondisi atau dari wilayah bahkan pesantren itu memang kalau misalkan terjadi pembenahan atau terjadi adanya jalan tol, dari dasar pemikiran saya pasti nanti ada dampaknya nanti. Makanya kesepakatan dari Kiai Babakan mengusulkan untuk dialihkan jalurnya, kan gitu, dialihkan jalurnya, kesepakatan diadakan adanya demo. Berarti mungkin dari pihak santri itu kan tidak ikut. Apakah dari pihak ustaz atau dari Abah Yai sendiri ikut terjun atau memberikan perwakilan atau gimana? Hanya memberikan perwakilan, tapi tidak semuanya santri ikut demo, tidak. Berarti hanya pengurus atau ustaz itu? Iya, pengurus. Oh, pengurus. 1-2 orang lah sebagai perwakilan. Jadi pembangunan jalan tol itu bagi Pondok As-Sanusi sendiri memberikan dampak atau efek negatif nggak sih? Ya, dampak gimana ya? Ya. Kurang baik lah. Dari segi apa tuh kalau lihat? Misalkan kayak mungkin akan lebih tercemar kah atau gimana? Dari efeknya itu keseluruhan dari Babakan Ciwaringin. Kalau misalkan ada jalan tol, nah itu kan merusak lingkungan. Lingkungan ini terganggu, nanti bisa terbelah, bisa istilahnya mengganggu lingkungan. Makanya kita posisikan arahnya ke naik ke atas bukit berarti ya? Iya, naik ke atas bukit. Terus kalau misalkan terjadi sih mungkin yang makbara itu, kuburan itu kena. Oh, yang godang kuburan itu pasti kena. Nah, di situ apa masalahnya? Oh. Jadi makbara itu yang jadi masalah itu, yang jadi masalah itu diantaranya. Berarti makbara itu makbara para sesepuh. Para sesepuh Babakan. Gitu. Itu makanya nggak bisa digusur. Kalau boleh tahu itu kisaran usia berapa puluh tahun atau berapa? Kurang tahu ya, saya kurang tahu masalahnya. Tapi itu sesepuh Babakan itu kumpul di situ, makanya nggak bisa digugat, jadi harus bisa dialihkan.
pesantren Babakan itu sebenarnya kita luruskan bahasanya bukan nolak, tapi hanya ingin memindahkan jalur, karena jalur yang dilewati dalam gambar pada saat itu melewati pondok pesantren Babakan, membelah antara utara dengan selatan. Hal-hal yang terkait dengan tol adalah pertama itu. Yang kedua, sudah dilakukan beberapa hal, yang pertama sesuai prosedur. Kami dari pesantren ada namanya PSPB. PSPB itu Persatuan Seluruh Pesantren Babakan. Yang saat itu kebetulannya almarhum Gianti Maulana. Beliau sudah memberikan kepercayaan kepada anak muda untuk melakukan diplomasi. Itu dengan mengirimkan surat ya dari ke pihak pemerintah, dari pusat, provinsi sampai daerah. Diplomasi sudah ya, proses itu sudah dilakukan. Diplomasinya sudah ada. Namun berarti kurang direspon gitu Abah ya? Iya, kurang direspon. Kalau ini Mbak Abah, menurut informasi itu katanya rencana jalan tol itu akan melewati ini pemakaman liang, itu benar? Ya, salah satunya itu gambar yang kami lihat di Amdal itu nabrak salah satu makam pengasuh Ciwaringin. Kalau di sini itu di dekat Kebon Jati. Memang nabrak itu artinya harus dipindahkan. Nah, itu juga krusial bagi kami karena memang orang tua zaman dulu sudah memberikan wasiat lah, jangan ada perubahan apalagi ke masalah makaroh ya. Ya, karena tadi penunjukan dari awal demo itu kan akibat dari tidak direspon oleh pemerintah. Hanya pemerintah itu menganggap ini sudah final ya. Maka cara kedua untuk supaya kedengaran di media, alhamdulillah kami di pesantren Babakan itu kompak, ini harus turun ke jalan. Ribuan santri, mungkin sudah ada koordinasi ya, dikumpulkan seluruh pondok-pondok, kemudian turun ke jalan demo itu. Dan demonya itu beda dengan ya pun dengan mahasiswa. Demo di sana itu ya dengan doa bersama ya dengan memang ada beberapa orasi dari beberapa santri yang memang dia punya kreativitas, mungkin latar belakangnya juga ada dari pendidikan yang macam-macam. Alhamdulillah nggak ada masalah ya. Semuanya berjalan dengan lancar walaupun yang turun itu ribuan santri. Saat itu sekitar ada 4.000 santri menutup jalan antara Ciwaringin, kemudian geser ke Palimanan. Ini tidak terjadi apa-apa ya, karena itu untuk menaikkan bahwa Ciwaringin itu komitmen dengan pemindahan tol. Waktu ini apa setelah demo itu selesai yang didapatkan atau yang direspon dari pihak pemerintah sendiri seperti apa? Ya alhamdulillah, karena demo ini turun, mungkin pemerintah juga menghitung kekuatan ribuan santri turun. Kalau misalnya memaksakan kehendak, ya mungkin juga akan berakibat fatal kepada pemerintah. Karena ini sebenarnya pemerintah sih itu kan kita rakyat ya. Kalau pesantren punya jasa besar terhadap nilai kemerdekaan, maka hitunglah di situ. Nah, alhamdulillah setelah demo turun, kemudian tetap kita solid, pemerintah hanya ada kompromi penyelesaian secara kekeluargaan lah, merasa bahwa memang Ciwaringin ini harus dihargai karena di sini bahasanya memang waktu itu bahasanya menolak tol, ini kan bukan menolak, artinya hanya memindahkan jalur saja. Kenapa ada dua tadi ya? Pertama membelah wilayah pesantren utara selatan dua jalur dengan kemudian ada salah satu kiai yang mungkin akan dipindah. Bagaimana gitu respon dari warga Budul sendiri gitu tentang demo tol tersebut? Mungkin dari Mas sendiri gimana? Menurut saya sih ya nggak gimana ya biasa aja lah. Kalau warga ada yang sebagian kecewa, ada yang sebagian senang. Kecewanya gimana tuh? Kecewanya ya namanya akan dilewatin tol, nantinya akan ada keramaian, ya ada hubungan. Tapi waktu itu kayak nggak ada keinginan untuk terjun atau gimana? Nggak ada. Kita mah sebagai warga biasa ya, terus ya biasa aja sih. Iya. Itu ada alasan khusus gimana gitu? Nggak ada alasan khusus. Nggak ada alasan khusus, tapi ya yang nggak nyambung gitu maksudnya. Iya, sama kita sih nggak nyambung lah. Walaupun ada tol, ada tol, nggak ada tol juga biasa aja sih kita sih. Berarti kayak nggak ada pengaruh gitu ya? Nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh ya. Dari pondoknya sendiri pernah ngajak gak gitu? Enggak, kita sih cuman
di sana ada mengadakan demo. Ya sebagian sih artinya cari relawan tuh, ada relawan ya kalau ada laksana. Berarti itu ibaratnya nyari suara itu datang ke warga atau hanya perwakilan dari pihak pondok? Perwakilan. Oh, iya. Nah, tanah yang mau dibeli tol ini sebenarnya tanah warga tuh. Karena warga. Jadi kalau menurut Mas Bapak sendiri dari yang banyaknya demo yang itu kebanyakan dari mana? Kurang tahu kita, kurang tahu kalau dari mana-mana juga kurang tahu. Karena datanya dari luar mana-mana tuh langsung sana. Oh, langsung, tapi lewat sini atau Enggak. Dari sini. langsung kumpul di sana? Langsung pada datang ke sana. Mungkin Ini nggak kompoi dari sini tuh. kita Memang nggak tahu. kalau ada pemberangkatan di Babakan sih memang ada dari pemberangkatan. Ada sih dari pemberangkatan, cuma Pemberangkatan di Babakan, tapi warga dari jauh tuh Nggak tahu. nggak langsung menuju sini, langsung ketemu di sana.